Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi sama kita di Sekolah Minggu GKJ Samirano Baru. Iya. Nih, masih kenal? Siapa aja yang ada di depan kalian? Masih kenal? Coba absen satu-satu ya. Nama kakak, Kak Adel. Yang ini siapa namanya? Pasti kalian gak lupa kan sama aku? Ya dong, aku Mimi. Oke, Mimi. Terus yang di sebelah sana? Nggak asing lagi ya? Siapa? Dengan Mas Anjar. Iya. Dan kita bertiga ini akan menemani kalian semua supaya sekolah minggu hari ini makin ceria, makin bersemangat dan mau memuji nama Tuhan. Iya nggak, Mas Anjar, Mimi? Betul. Iya dong, aku udah rindu Oke. banget nih sama teman-teman Kak Adel. Oh iya, nggak cuma Mimi doang, kayaknya kita semua juga rindu ya sama Iya. teman-teman semua. Pasti. Saking Apalagi, rindunya aku tuh pengen peluk teman-teman di rumah. Gimana kalau kita pelukan aja yuk? Ini udah lama banget kita nggak ketemu ya. Ayo peluk. Ini peluk ya. Ini. Oh. Nah, buat teman-teman di rumah juga bisa peluk nih ke orang tua atau ke kakak adik. Iya, bener banget biar terjalin sebuah hubungan yang lebih mesra lagi, lebih intim lagi sama keluarga teman-teman. Ya nggak, Mas Anjar? Ya, betul. Iya, bener banget. Nah, Adel, Oi. aku pengen nyanyi dong. nyanyi apa Mimi? Biar tambah semangat gimana? Apa ya, lagu apa ya yang bikin semangat Kak Adel? Kalau aku pikir-pikir ya Mimi, sekarang kan udah bulan September nih. Ini kita sudah menang atas segala tantangan hidup ini. Wah, Gimana kalau kita nyanyi? Ku menang, ku menang. Gak setuju Kak Adel. Ayo Mas Anjar. Ku menang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya teman-teman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
Iya, Saya Mimi. dari tadi belum berdoa loh Kak Ade. Oh iya, Kak Ade lupa. Yaudah Mas Anjar, mungkin Kak Ade yang pimpin doa aja ya, Iya. doa pembuka. Iya Kak, iya Kak. Ayo Mas Anjar, Mimi sama teman-teman di rumah, kita siapin sikap kita buat berdoa ya, yang baik sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menemani tidur kami dan membangunkan pagi kami, sehingga kami boleh bangun dalam kondisi sehat dan kuat. Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan lewat sekolah minggu. Tuhan berkati kami, supaya kami mau dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Kak Ade, Ya, aku Mimi. mau nyanyi lagi dong yang bikin tambah semangat apa gitu. Nyanyi apa ya Mimi? Yang kira-kira yang bisa bikin semangat lebih itu apa Mimi? Gimana kalau kita nyanyi dalam nama Yesus Kak Ade? Iya, bener banget Mas Anjar ya. Oke, siap adik-adik, kita nyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Iya, Mimi dan Mas Anjar. Ya. Gimana? Sudah semangat? Sudah semangat? Semangat. Yeay. Nah, karena kita sudah membakar semangat kita buat memuji Tuhan, mungkin ini saatnya kita buat lebih merendah ya Mimi ya, sama Mas Anjar ya. Kita mau menyiapin hati kita supaya siap untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Bener banget ya? Kira-kira siapa ini pembawa firmannya Kak Adel? Iya ya. Penasaran Mimi? Siapa yang mau bawain firman? Mas Anjar juga penasaran? Iya dong. Ini dia. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kita bertemu kembali dengan Mas Bowo dalam ibadah sekolah minggu tanggal 5 September 2021. Ya, sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas perkenanmu kami bisa berada tempat ini di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Bapa berkati kami, dalam kasih-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan persiapkan dulu Alkitab kita. Ya, tolong kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Markus 7. Ya, sudah ketemu semua? Ya, kalau sudah ketemu, kita akan baca dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Ya, adik-adik siap untuk membaca? Yuk, kita baca bersama ya. Mari. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, terima kasih adik-adik semua. Adik-adik sudah membaca di rumah dari kitab Markus pada pagi ini, terkhusus Markus 7 ayat 31 sampai 37. Adik-adik, ada sesuatu yang menarik dalam bacaan kita pagi ini. Ada seorang ibu yang anaknya kerasukan ya. Ya, adik-adik tentunya pernah lihat orang kerasukan belum tuh? Ya, adik-adik kalau pernah lihat jadilan ya itu seperti itu. Kerasukan, sesuatu yang di luar nalar adik-adik. Juga adik-adik pernah lihat orang yang bisu tuli. Ya, orang yang bisu tuli bagaimana adik-adik? Bisu? Ya, untuk bicara kesulitan, untuk mendengar juga kesulitan. Ada berbagai macam sakit yang dilalui dalam kehidupan kita. Seperti tadi ya, seorang ibu yang anaknya sakit, seorang yang tuli. Itu apa? Sakit yang secara rohani dan secara fisik. Wah, hari ini adik-adik kita belajar bagaimana Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang menyayangi semua orang. Ya, tema hari ini Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Ya, tentunya apa? Adik-adik, Tuhan Yesus tentunya juga gak kenal ya sama tadi ibu tadi, apalagi anaknya, apalagi yang tuli ya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya adik-adik kepada semua orang. Tadi yang kerasukan setan, anak dari ibu tadi apa? Disembuhkan tuh. Karena apa? Karena percayanya ibu tadi kepada Tuhan Yesus. Juga yang tuli tadi, ya secara fisik tentunya nggak nyaman ya kalau aja kita mendengar orang tuli sama bisu, bicaranya aja sulit. Ya, kalau pengen mempraktekkan sederhana aja. Telinga kita ginikan ya tadi. Nah, kita ginikan, ya tentunya kita kesulitan mendengar ketika teman kita bicara. Ya, terus apa lagi? Kalau mamanya bisu, ya adik-adik bisa menjulurkan lidahnya mamanya. Dijulurkan terus coba berkata. Wah, nah, tentunya apa? Kata-katanya apa? Kurang jelas ya untuk berkomunikasi dengan papa mama atau apa? Sulit dengan bahasa isyarat. Ada tuh, pernah di TV itu ada ya bahasa isyarat seperti ini minum atau apa? Pernah lihat ya? Ya, adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menyembuhkan tadi orang yang datang kepadanya dengan apa? Ikhlas, dengan kerelaan hati. Apa? Mau mendengarkan Tuhan Yesus ya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk baik pada semua orang. Tentunya dalam masa pandemi ini kita juga harus menjaga diri kita, menjaga sekeliling kita. Itu hal yang terkecil. Ya, masih ingat tentang protokol kesehatan toh? Kita harus melalui itu semua supaya kita semua menjadi sehat. Kalau kita menjadi sehat, tentunya kita semua akan bahagia. Dan apa tadi? Kuncinya di sini adik-adik. Tadi seperti Tuhan Yesus melakukan untuk semua orang, kita harus juga melakukan
seperti Tuhan Yesus. Kita harus apa? Tadi dalam contoh kita hari ini, bagaimana Tuhan menyembuhkan secara rohani maupun fisik orang ya. Kita punya telinga, ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita punya mulut, kita harus memuji nama Tuhan. Tadi apa? Supaya apa? Tidak terganggu juga oleh setan, adik-adik. Kalau kita mendengarkan hal yang tidak baik, mengucapkan yang tidak baik, tentunya apa? Setan akan mengganggu kita. Nah, tapi apa? Kita berpegang pada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, cerita hari ini baik sekali dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, kita harus ingat, ya, ingat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Yang memberi kesembuhan, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus baik pada semua orang. Tentunya adik-adik di sini juga baik dengan semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Ada warna kulit umpamanya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Kita semua sama di hadapan Tuhan dan tubuh kita sama. Ada yang punya kuping, ada punya mulut, mata dan sebagainya, kaki, tangan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, kemuliaan nama Tuhan. Biarkan Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin adik-adik. Amin. Oke. Hari ini adik-adik akan belajar sesuatu yang sederhana. Ya, Mas Bowo akan memberikan aktivitas kecil buat adik-adik. Aktivitasnya itu kita membutuhkan 2 kertas. 2 kertasnya itu kertas putih seperti ini. Ya. Kertas putih seperti ini ya. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nanti kita akan membuat sesuatu. Ya. Sama seperti ini. Yang pertama, adik-adik bisa kertas putih seperti ini kita lipat ya. Terus kita bikin bintang. Adik-adik boleh membuat bintangnya itu bintang segi 5 atau segi 4. Ada yang bintang seperti ini ya. Sit, sit, sit. Nah, atau yang segi 4 hanya 4 ujungnya itu. Yang runcing hanya 4 atau yang 5. Tapi kita bikin yang sederhana aja. Ya, adik bisa mengikut di rumah. Kertas yang gini kita lipat menjadi 2, terus kita potong. Sit. Ini ya, sederhananya seperti ini. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Wah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik nanti bisa melihat di kitab Markus ya. Dari kitab Markus 7 ayat 37 yang 37b. Yuk, sudah ketemu? Kitab Markus 7 yang ayat 37. Ya. Itu ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, adik-adik nanti menulis tadi dari kitab Markus 7 ayat 37b tadi sini. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Terus dikasih warna adik, ya. Terserah dikasih warna bintang. Bisa, bintang bisa biru monggo, bisa kuning monggo, bisa putih juga monggo. Warnanya juga boleh masing-masing. Setelah itu ini jadi, ya, kita bikin yang lain ya adik-adik. Nanti kita akan membuat orang-orangan ya adik ya. Ya, kita gambarkan ya, karena kita semua orang nanti monggo kita bisa bikin 4 atau 5 atau 10. Caranya seperti ini adik. Kita punya kertas putih seperti ini, kita lipat 1 kali, terus dilipat lagi ya, seperti ini. Terus kita potong adik, membentuk karakter orang. Ada kepala, ada tangan, ada badan dan kaki. Ya, kita coba ya Mas, coba ya. Ya, seperti ini ya. Tuh. Terus lagi lah, jadilah berapa orang nih nanti ya? Wah, ada 4 ya. Ada 4 adik. Ya, adik-adik boleh mengasih mata, hidung, mulut. Sini juga sama. Nah, terus dikasih baju ya. Boleh pakai baju merah, hitam, kuning dan sebagainya. Dan sini sama ya. Wajahnya juga mana boleh dikasih kuning atau apa ya. Setelah ini jadi adik-adik. Terus ini nanti kita gabungkan adik. Yang tadi kita tulisi dari kitab Markus 7 ayat 37, kita gabungkan seperti ini. Setelah digabungkan, terus kita kasih tali nanti di sini. Wah, adik-adik bisa menggantungkan. Ya, Mas Bowo punya hasilnya yang sudah jadi. Tadi Mas Bowo buat sebentar di sini tadi. Ya, seperti ini adik-adik.
Tanat. Nah, adik-adik, seperti ini adik-adik. Nah, nih kita sambil mengingat ya, bagaimana firman Tuhan. Ya, kita harus apa? Baik pada semua orang. Ya, kiri kanan. Mungkin ada papa, mama dan orang lain dan semua orang adik-adik. Dengan ini bisa kita tempelkan di kamar kita atau di ruang tamu kita atau dimanapun deh, ruang belajar atau mana. Yang penting adik-adik harus ingat sambil memandang, oh itu firman Tuhan yang mengajarkan pada kita semua, kita harus baik pada semua orang. Dan kalau sudah jadi adik-adik, jangan lupa adik-adik bisa dipegang seperti ini, terus minta papa mama untuk memfoto, difoto toh, terus dikirimkan ke grup orang tua supaya apa adik bisa ditayangkan pada minggu berikutnya oleh teman-teman multimedia. Kita boleh tepuk tangan dengan teman-teman media? Ya, mereka hebat teman-teman. Dan teman-teman yang lain yang membantu sekolah minggu secara online. Ya, tentunya kita semua perlu saling dukungan ya. Jangan dibiarkan saja. Ketika teman kita sulit ya, tadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua harus baik pada semua orang. Amin adik-adik. Kalau amin, kita tutup cerita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas kasih-Mu kepada kami semua seperti Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan contoh kepada kami tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan pada semua orang. Terkhusus pada hari ini pada seorang anak perempuan dari Serovenicia Bapak, berkati mereka, orang yang tuli ya Tuhan. Berkati kami juga, berkati kami anak-anak-Mu ya Bapak, agar kami dapat hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah kasih-Mu Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Mas Bowo atas firman yang sungguh luar biasa. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih ya Mas Bowo. Semoga Tuhan berkati Mas Bowo supaya pelayanannya makin mantap lagi, makin oke lagi. Oke. Nah, teman-teman, kita mau menanggapi firman tadi yang sudah didoakan Mas Bowo dengan sebuah lagu. Nah, lagu apa Mas Anjol? Lagu apa itu Kak Adel? Lagu apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat baik sama kita. Allah itu yang ada di surga itu sudah sangat baik sama kita. Mari kita pujikan Allah itu baik. Nah, itu baik. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi teman-teman. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terima kasih adik-adik. Emang bener banget ya, Tuhan Yesus itu luar biasa di kehidupan kita. Wah. Iya dong Kak Adel. Oh iya teman-teman, jangan lupa buat aktivitasnya dan kumpulin
di grup orang tua. Oh iya. Sabar ya. Iya bener banget adik-adik. Jangan lupa ya aktivitasnya ya. Oke. Nah, adik-adik, kan sebentar lagi sekolah minggu sudah mau usai. Mungkin Mimi bisa nutup dulu kali ya di dalam doa supaya kita juga diberkati. Gimana Mimi? Silakan Mimi. Oke deh teman-teman. Silakan teman-teman buat tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang kuat untuk kita lakukan kehidupan sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mimi atas doanya. Sama-sama Kak Adel. Juga terima kasih kepada Mas Anjar, ini gitaris hebat Terima kasih. kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Aku jadi sedih nih Kak Adel kalau udah mau berpisah gini. Loh, kok sedih Mimi? Kita kan minggu depan ketemu lagi. Oh iya ya. Iya dong, tenang aja. Semuanya akan ketemu tiap minggu. Tiap Nah, minggu. tapi virtual. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Iya Kak Adel. Oke, Kita mau nyanyi apa lagi nih Kak Nah. Adel? sebagai lagu perpisahan kita nih untuk minggu ini ya, tapi minggu depan masih ada. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari Mas Anjar. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, karena kuingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.